Salam, selamat sore bagi kita semuanya. Di sini akan coba saya jelaskan ya tutorial cara penggunaan aplikasi HKBP Deluk Sanggul Kota. Nah, HKBP Deluk Sanggul Kota ini pada awalnya dibuat karena ingin melihat nama-nama ruas yang berulang tahun pada setiap minggunya yang dibuat di kertas acara pada setiap hari minggunya. Nah, di sini saya membuat aplikasi ini untuk memudahkan kita melihat nama-nama yang berulang tahun, baik pernikahan, perkawinan maupun kelahiran. Nah, dengan aplikasi ini kita dapat melihat data tersebut ditampilkan di aplikasi ini. Lagi pula saya pernah melihat di kertas acara pada bulan April itu ada agenda Huria kita untuk melakukan pendataan dan memperbaiki statistik Huria. Nah, di sini saya bisa membantu melalui aplikasi ini dengan nama aplikasi HKBP Deluk Sanggul Kota yang menggunakan platform Android dengan database yang dibuat di Google Sheet dan data dikumpulkan melalui Google Formulir. Jadi sangat sederhana dan sangat murah. Di sini tampilan menu aplikasi, kita terhubung kepada website resmi HKBP. Di halaman pertama ini dapat kita lihat ayat bacaan yang menjadi bacaan pada hari ini. Terambil dari Matius 5 ayat 17 dalam versi bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Lebih jauh kita melihat di sini ada jumlah gereja HKBP ada sebanyak 3.320. Jumlah jemaat masih belum tersaji. Jumlah distrik ada sebanyak 32 distrik. Ini merupakan halaman utama berita-berita informasi yang di-upload oleh Biro Informasi HKBP. Baik, kita akan mereview aplikasi kita. Pada bagian atas kita melihat ada menu gambar amplop di sini. Amplop ini adalah hubungi apabila ada yang mau disampaikan kepada pihak gereja, dan talk to us ini adalah berbicara kepada pengembang aplikasi. View map ini menunjukkan bahwa HKBP Deluk Sanggul Kota itu berada di sini. Jadi jelas lokasinya di mana. Kemudian ada menu berbagi di sini yang kedua. Di sini bisa kita bagikan aplikasi ini melalui WA, Bluetooth, email dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat update notifikasi dari pengembang. Kemudian tombol yang terakhir adalah tombol keluar. Kemudian di sini kita dapat melihat ada menu website, ada menu keluarga, ada menu ruas, ada menu apa lagi? Menu admin dan alat. Nah, yang pertama kita masuk ke menu keluarga. Menu keluarga ini ada 4 submenu ya. Ini rekapitulasi keluarga. Nah, di sini ditampilkan data jumlah keluarga dan ruas HKBP Deluk Sanggul Kota. Jumlah lingkungan ada 10 dengan nama lingkungan sebagai berikut, dan jumlah keluarga ada 4 dan jumlah ruas ada 20. Data yang tersaji ini update terakhir tanggal 13 bulan 6 pukul 18.52 lewat 46 detik. Nah, bagaimana cara menginput data ke sini? Ya. Untuk pertama ini kita berikan kesempatan kepada setiap ruas untuk mengisi nama keluarga masing-masing dengan menu form pendataan keluarga. Ya, Anda harus login ke Google untuk dapat mengisi form ini. Masukkan nama keluarga, tuliskan nama bapak, garing
nama ibu. Kemudian nama panggilan keluarga misalnya ama anak bapak. Boru, buatlah boru marga ya, boru marga. Kemudian tanggal perkawinan. Nah, di sini untuk memilih tahun, klik di atas sini, pilih tahunnya secara cepat, tahun berapa pernikahannya, pilih misalnya seperti ini, 93, tanggal, bulan, bulan Oktober tanggal 14 misalnya, setel. Nah, begitu selanjutnya tanggal menjadi ruas, dari lingkungan mana, pilih jumlah anggota keluarga, artinya jumlah anak, misalnya ada 4 tambah 2 orang tua menjadi 6 anggota keluarga. Kemudian klik tombol kirim. Pastikan tidak ada data yang kosong atau data yang salah. Kemudian kirim. Nanti otomatis data tersebut akan masuk ke sini. Oke, lanjut kita ke keluarga ulang tahun bulan ini. Keluarga yang ulang tahun bulan ini. Nah, ini adalah tanggal 24 Juni, berarti di sini tampilkan nanti seluruh keluarga ruas yang berulang tahun di bulan Juni, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Di sini nanti ada ya, jadi ada 30 hari. Nah, di kelompok minggu ini misalnya tanggal 24 Juni dan tanggal 17 Juni, itulah nanti nama keluarga yang ditampilkan pada kertas acara pada hari ini, dicetakan kertas acara pada hari ini. Jadi ini adalah untuk memudahkan pihak gereja untuk memilih nama-nama yang berulang tahun. Nah, data ini dapat di-copy saja nanti untuk memudahkan pencatatannya ke kertas acara. Nah, kemudian kita juga dapat melihat keluarga yang berulang tahun ya tadi ini ya. Nah, ini di sini di bulan ini nampak nanti di sini nama-nama yang berulang tahun minggu ini keterangannya. Nah, berarti kalau besok ulang tahun dia tidak akan muncul ini. Misalnya dia ulang tahun tanggal 25 Juni, kan masih termasuk bulan Juni, atau tanggal 30 Juni, kata-kata seperti ini tidak muncul, karena ini adalah muncul bagi keluarga yang berulang tahun pernikahan, perkawinan tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni hari ini. Nah, di sini ada nama-nama yang berulang tahun, itu akan muncul di sini. Yang berulang tahun mulai tanggal 17 Juni sampai tanggal 24 Juni akan ditampilkan di sini. Usia pernikahannya 33 tahun. Oke. Demikian juga untuk ruas ya, ruas. Rekapitulasi ruas. Ya, bisa kita lihat. Oke. Jadi data ruas HKBP Duluk Sanggul Kota, Resort Duluk Sanggul Kota, Distrik 3 Humbang. Jumlah lingkungan ada 10. Jumlah ruas dari lingkungan Tanah Lapang ada 10 orang. Dari Pasaribu ada 2 orang. Total ruas yang terdata sampai hari ini, sampai saat ini 12 orang. Jumlah yang terdidik sudah ada 6 orang. Next CD ada 5 orang, sudah menikah 4 orang. Secara statistik jenis kelamin, jumlah jenis kelamin perempuan ada 6 dan laki-laki ada 6, jumlah 12 orang. Status hidup masih hidup semuanya, masih
status hidup. Kemudian kelompok usia 1 sampai 12 tahun ada 2 orang, lebih 12 tahun sampai 21 tahun ada tidak ada. Di atas 21 tahun sampai 60 tahun ada 10 orang, dan di atas 60 orang tidak ada. Total 12 orang. Jumlah ruas yang lahir tahun ini belum terdata, yang terdidik belum terdata, yang menghadirkan hapusyawan tidak terdata. Jumlah yang sholat belum ada data, jumlah monding juga belum ada data. Update terakhir tanggal 15 bulan 6 pukul 19:04. Beginilah kira-kira tampilan data Huria yang ditampilkan dalam aplikasi ini. Nah, untuk mengisi data ruas sama seperti keluarga tadi, kita dapat memilih melalui form ini. Nah, saat ini masih kita buka ya, sesuai nanti permintaan pihak gereja. Masih dibuka, masih kita buka untuk ruas mengisi sendiri. Nah, langkah pertama login dulu ke Google, nanti ini perlu. Kemudian pilih lingkungannya, lingkungan dari mana, kemudian nama keluarga. Nah, di sini nama keluarga yang sudah terdata sampai saat ini adalah 4 keluarga, ini dia data-datanya. Jadi tidak bisa menginput nama ruas kalau nama keluarganya belum terdata di dalam database ini. Nah, setelah kita memilih data keluarga, nama keluarga, maka kita dapat mengisi di sini nama ruas. Tentu nama ruas di dalam keluarga Henry Pardede Lili Panjaitan ini ditulis dengan huruf besar tanpa gelar, pilih jenis kelamin, pilih tanggal tubuh dengan cara memilih ini, tahunnya dulu dipilih, kemudian bulannya dan tanggalnya. Kemudian tanggal terdidi, tanggal menghadirkan hapusyawan, tanggal sohot, status hidup. Nah, apabila dia masih bayi, mungkin tanggal menghadirkan hapusyawannya masih kosong dan tanggal sohot juga masih kosong. Jadi ini tidak wajib diisi kalau memang datanya belum ada atau usianya masih belum. Tapi kalau sudah berusia, sudah layaknya menghadirkan hapusyawan dan terdidi, itu sebaiknya diisi dari buku RIPE yang ada. Jadi untuk mengisi ini kita harus mempunyai buku RIPE supaya jangan ada data yang tertinggal. Nah, di sini sudah disampaikan, pastikan semua dokumen terkait disediakan untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, kemudian tentu kita memilih status hidup, dan yang monding saya kira tidak perlu lagi di input ya. Cukup status hidup dipilih, kemudian klik tombol kirim. Nah, di sini tidak terkirim karena data-data masih ada yang kosong. Nah, kemudian pada menu ruas ini juga dapat kita melihat nama-nama ruas yang berulang tahun di bulan Juni. Di sini ada beberapa data. Ini mulai tanggal 6 Juni sampai tanggal 21 Juni ada 5 data dan diurutkan menurut tanggal lahirnya. Nah, di sini khusus yang berulang tahun minggu ini dicantumkan di sini ya, dicantumkan bahwa dia ini berulang tahun minggu ini. Ya, hari ini tanggal 24 dan si ini dia berulang tahun tanggal 21. Jadi masih kategori ulang tahun minggu ini. Jadi ini nanti yang dapat diambil oleh pihak gereja untuk dicantumkan pada kertas acara. Nah, di sini. Berarti dengan kata lain, seandainya hari ini adalah hari Minggu, maka yang tercantum di kertas acara adalah tanggal 21, tanggal 20, tanggal 19, tanggal 18, tanggal 17, tanggal 16. Tanggal 15 ada 7 hari. Nah, itulah mungkin nanti yang akan diambil oleh pihak Setia Surya untuk ditampilkan dalam kertas acara kebaktian. Nah, khusus pada hari Minggu, kita akan melihat pada hari Minggu inilah nama-nama yang akan muncul di sini di ulang tahun minggu ini.
Oke, jadi kita dapat melihat nama-nama yang berulang tahun dan beserta umurnya juga. Kemudian untuk kado ulang tahun dapat kita lihat di sini di bawah. Kado ulang tahun. Nah, ini dia kado ulang tahun untuk yang berulang tahun pada hari ini. Ini diinput oleh pihak gereja nanti melalui formulir khusus ya. Kemudian menu yang lain di sini kita lihat. Nah, admin ini khusus bagi sekretaris Huria atau Sintua yang diberikan hak oleh pihak gereja untuk mengakses database keluarga ini. Siapa sih apa sih data-data yang ada di dalam? Nah, di sini dapat melihat database ini lengkap sesuai dengan diurutkan berdasarkan lingkungan, nama keluarga dan nama keluarganya. Kemudian kita dapat mengajukan update keluarga, misalnya kalau ada keluarga yang pindah, anggota keluarga yang bertambah, kemudian update ruas, misalnya dia kita lihat ya ini ruas pindah, ruas berubah, misalnya jumlah keluarganya menjadi bertambah gitu karena kelahiran. Keluarga siapa? Nah, dipilih dari sini. Oke, pilih terhitung mulai tanggal berapa. Keterangan update-nya jelas, misalnya ada pertambahan anak ya, jumlah anggota keluarga. Nah, siapa yang mengajukan ini? Nah, ini diajukan oleh Sintua Lingkungan ya, Sintua Lingkungan. Kemudian pihak gereja juga dapat ya mengupload kertas acara ya. Kertas acara ini diupload, nanti muncul di sini sehingga ruas dapat melihat kertas acara pada hari Minggu itu. Seperti ini. Ya, ini contoh kertas acara yang tanggal 5 Juni 2022 ya. Dan ini adalah tampilan yang akan dapat dibaca atau diunduh oleh jemaat. Nah, melalui ini menu unduh di sini. Oke, cara memasukkannya adalah dari menu ini ya, menu admin. Nah, ini caranya upload kertas acara ya, ini harus diverifikasikan dulu nanti silakan login dengan login pihak gereja ya, bukan kami di sini yang login, tapi masing-masing yang memiliki akun di admin ini. Kemudian demikian juga dengan data update keluarga, data update ruas. Nah, di sini nanti nama-nama yang diajukan update-nya oleh pihak Sintua Lingkungan. Dari sini nanti admin akan menyesuaikan ke dalam database, memasukkan ke dalam database. Ya, di sini juga dapat kita catatkan nama yang menyerahkan pilihan tahun, sehingga ruas juga dapat melihat apakah dia keluarganya sudah menyerahkan pilihan tahun atau belum. Nah, sehingga memudahkan mereka untuk tidak lupa untuk menyampaikan pilihan tahun. Tanggal lunas cicil. Oke. Bisa lunas atau cicil. Kemudian nah, di sini adalah menu untuk menuliskan hari Minggu yang akan datang adalah tanggal 25 ya. 24, 25, 26. Jadi minggu depan adalah tanggal 25
6 Juni. Nah, kita di sini dapat menuliskan nats Alkitab dalam bahasa Batak, dikopikan saja dari Alkitab. Android ya, supaya cepat dan mudah. Oke, kemudian dikirim. Nanti datanya itu otomatis akan dapat dilihat di sini. Oke, demikian untuk menjelaskan sampai ke kado ulang tahun, form kado ulang tahun. Kemudian ini admin ini dikunci ini ya, tidak sembarangan orang dapat melihat ini, hanya orang yang memiliki password yang dapat mengakses ini. Jadi ini tertutup untuk luas, bukan untuk luas. Data ini semua bukan untuk luas. Kemudian kita dapat melihat menu yang lain, alat. Ini alat buku online. Ini Alkitab online, ada QR scanner. QR scanner ini untuk memudahkan kita melakukan scan ya, scan terhadap barcode yang kita inginkan untuk kita scan. Nah, menu amplop ini seperti tadi kita sampaikan bahwa telepon ini adalah untuk menghubungi pihak gereja, demikian juga dengan email ini. Tapi ini adalah komunikasi kita dengan pengembang aplikasi. Misalnya, ketika kita sudah mengupload keluarga di sini, setelah kita tuliskan keluarga di sini, nah, ternyata itu tidak otomatis muncul di sini, di ruas ini. Nah, apabila ini belum muncul di sini, pilihan yang baru saja kita input tadi, dapat kita hubungi kepada pengembang aplikasi untuk mengupdate atau memperbaharui pilihan keluarga yang ada di sana. Salam, saya baru menginput data keluarga, namun belum muncul di pilihan nama keluarga di menu form pendataan luas. Mohon di-update. Terima kasih. Kirim. Nah, misalnya nama marga saya. Oke. Nanti kita akan direspon oleh pihak pengembang atau si pembuat aplikasi ini. Oke, kemudian ya, mungkin cukup sekian penjelasan cara penggunaan daripada aplikasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada masukan, saran, dan kebijakan lain dari pihak gereja, kita akan bersedia untuk menyesuaikan sebagaimana mestinya. Mungkin demikian penjelasan kami. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Horas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.